Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah smart lock door ya. Harganya itu cuma 700.000 kalau nggak salah ya, 700.000, dan fiturnya itu sudah lengkap dibanding dengan harga yang 1 juta ke atas ya. Jadi bedanya kalau yang 1 juta ke atas itu sudah menggunakan fitur WiFi. Kalau ini saya rasa belum ya. Dan harganya cuma 700.000 rupiah. Untuk pemasangannya saya sertakan link di bawah ya, dari orang Vietnam dan juga ada orang Indonesia. Karena kalau saya ini buka kembali dan berikan tutorial itu ya melelahkan ya. So kali ini saya akan mereview fitur-fitur yang ada di smart lock door yang harganya cuma 700.000 rupiah. Oke. Yang pertama, ini bentuknya seperti ini. Kita bisa menggunakan sidik jari yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan nomor kode ya. Jadi kita masukkan kata sandi kita, nomor sandi kita. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan kartu ya. Jadi untuk membuka pintu kita bisa menggunakan kartu ya. Oke, yang pertama saya ulangi, yang bisa menggunakan sidik jari, nomor passcode, yang ketiga adalah pintu. Oke, kita untuk yang pertama kita akan memberikan cara bagaimana kita memasukkan sidik jari maupun masukkan kartu baru kita ataupun memasukkan sandi baru kita. Oke, yang pertama untuk masuk ke menu kita tekan bintang pagar ya. Oke, untuk memunculkan nomor ini kita tekan aja ya di sini tadi, lalu kita masukkan bintang pagar. Nah, maka kita sudah masuk menu. Untuk masuk ke setting kita masukkan sandi kita ya. Nah, kalau default itu 123456, kalau udah kita tinggal klik pagar. Nah, kita masuk ke setting. Ada 4 setting di sini. Nah, yang pertama itu kalau kita tekan itu kita menambah user baik sidik jari, kartu atau nomor. Yang kedua, kita meremove user baik sidik jari, kartu atau passcode. Yang ketiga, kita ini menu untuk saya lupa lagi. Oh ya, jadi kita bisa ininya nggak dikunci ya, jadi manual gitu. Jadi kita gak usah masuk ke sidik jari kita ya. Intinya nomor 3 itu untuk disable fitur sidik jari dan sebagainya. Jadi seperti gagang pintu biasa. Oke. Nah, yang keempat itu untuk mute. Jadi kalau kalian tidak ingin pas mencet tombol tidak ingin suara, tekan aja nomor 4 untuk disable-nya ya. Untuk enable tekan lagi 4 ya. Oke, yang pertama kita add user. Oh, udah ini ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, kita menambah user ya, kita klik 1. Nah, kalau mau menambah user tadi tekan 1, kalian bisa langsung sidik jari ya, ataupun langsung tekan nomor, ataupun langsung kartu di tap di sini ya. Maka akan langsung ke detect ya. Nanti bisa pakai kartu. Oke. Itu cara menambah user ya. Oke, kita kembali. Nah, kalau delete user itu tinggal klik 2 ya. Enter yang ini 2, lalu pilih pagar. Lalu kita misalkan kalau pengen remove sidik jari, kita sidik jari di sini, atau mau remove passcode kita langsung passcode di sini ya, yang kita delete yang sudah kita daftarkan, atau kartu ya tinggal tap di sini nanti ke delete langsung. Nah, yang terakhir yang ketiga itu adalah kita bisa disable ini nih ya, supaya tidak harus pakai sidik jari atau sebagainya. Oke, kita ulangi lagi ya karena ini sudah padam. Nah, sebagai contoh kan ini kan look ya. Kalau kita pengen buka kunci kita harus sidik jari ataupun passcode, ataupun yang ketiga itu pakai kartu ya, seperti ini contoh ya. Ini kan kunci ya. Nah, itu kita menggunakan kode ya, ataupun kita bisa menggunakan ini ya, sidik jari. Nah, maka pintunya terkunci. Tunggu sebentar, maka akan unlock kembali, akan mengunci kembali. Nah, kalau untuk disable-nya kita masuk ke menu bintang pagar, kita password yang kita punya. Kalau defaultnya itu 196 ya. Salah lagi, terlalu ini tergesa-gesa. Nah, kita akan disable fitur sidik jari, kartu dan sebagainya. Kita tinggal klik 3. Nah, enable ya. Lalu kita kembali aja. Nah, dia kan masih terkunci ya. Nah, kita buka. Nah, maka si pintu ini tidak akan terkunci kembali, jadi akan seterusnya buka. Tuh.
ya. Kan kalau tadi kan langsung masuk ke sidik jari langsung bisa, tapi langsung otomatis terkunci kembali jadi nggak bisa. Kalau ini kan jadi manual. Misalkan kalau banyak tamu kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Kita untuk mengaktifkan sidik jari kembali, kita ulangi lagi yang tadi. Kita tekan bintang pagar, lalu langsung ya, kita langsung aja titik bintang pagar ya. Kita coba lagi, kita pakai otomatis kekunci. Kalau misalkan ini, jadi misalkan kan ini terkunci ya. Nah, kalau misalkan kan tutup pintu kan sidik jari ya, maka fiturnya akan mati ya. Kalau misalkan jadi nggak otomatis gitu, nggak otomatis. Kalau misalkan pengen keluar, kita tekan lagi, maka akan terkunci. Jadi ini nggak otomatis. Kalau pengen otomatis seperti tadi, kita masuk ke menu bintang pagar, klik administrasi, bintang pagar, kita klik informasi, password kita pilih nomor 3 kan tadi. Nah, maka akan otomatis ya. Kita buka. Kalau kita biarin, kita otomatis terkunci. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang pilih yang enable, kita manual. Kita buka pintu, ketika sidik jari. Nah, untuk mematikannya kita sidik jari lagi. Jadi nggak otomatis mati begitu. Kalau ngerti kan? Kalau nomor 4 itu tadi untuk untuk mute. Jadi kalau kalian pas ketik angka dan ingin ada suaranya, akan bisa mute di nomor 4 ya. Oke, untuk pemasangannya itu cukup gampang. Kalian tinggal lihat aja di bawah, ada YouTuber dari Vietnam ya, kalian lihat di sana. Oke, untuk fiturnya ini yang pertama kita buka dulu ya. Ini kan dari luar ya. Kalau di dalam itu seperti biasa ya, bisa dibuka ya. Terkosi sudah keluar, gak usah pakai sidik jari. Nah, untuk memunculkan kunci yang bawah kan ada 2 nih, ada yang atas sama yang bawah ya. Kalau untuk yang bawah, kita handle pintunya kita ke atas kan, nah maka otomatis terkunci ya. Untuk supaya handle-nya bukan hilang sih, kembali ke tempatnya, kita ke bawah. Nah, yang ini juga bisa, ya, asalkan ininya harus dibuka terlebih dahulu ya. Nah, kayak ini sama bisa ya. Oke. Untuk mengembalikannya, kita buka lagi sidik jari. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk harga 700.000 mungkin ini bagus ya, karena banyak sekali harga yang di atas 1 juta ke atas ya. Bedanya cuman ya wifi aja ya, fitur wifi, dan ada juga yang fitur lock itu ya, saya juga nggak tahu. Tapi untuk harga 700.000 ini sudah bagus ya, karena ini sudah menggunakan double pengaman ya, yang atas dan juga yang bawah. Oke. Untuk pemasangannya ini mudah sekali ya, kalian tinggal cuman bor aja, dan ini memerlukan dayanya itu 4 baterai. Nah, di sini ada baterai 4 ya, ada 4 baterai. Untuk baut ya, untuk ke pintu kalian harus punya bor ya, supaya bisa membuka pintu. Ada 2 ya, yang satu di sini, yang satu lagi di bawah baterai. Untuk baut ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Saya kata kembali, ini harganya cuma 700.000 ya. Banyak sekali harganya di atas 1 juta. Saya kira semuanya itu kan, ini banyak ya, mereknya banyak, ada merek Tuya, merek apalagi banyak pokoknya. Tapi intinya benda ini intinya sama ya. Jadi kayaknya ini dibikin di pabrik yang sama, tapi dengan beda merek gitu. Jadi mereka cuma beli lisensi, dibikin di pabrik yang sama, lalu dijual kembali ke konsumen. Jadi intinya sama aja sih. Pabriknya sama, kayaknya dari Cina semua. Dan ini kebetulan gak ada mereknya ya. Ini gak ada mereknya. Jadi mungkin karena murah, ini mungkin gak ada mereknya ya. Kan kalau ada mereknya di sini kan ada mereknya ya, mahal harganya. Ini gak ada mereknya, mungkin ini full dari Cinanya ya. Saya juga gak tahu. Dan ya untuk harga 700.000 ini sudah kuat. Intinya yang pertama ini sudah kuat. Jadi bukan hanya ini doang. Kan yang banyak yang 300.000 yang cuman pengamannya ini doang ya. Nah, jadi si pintu itu dihalangi oleh ini doang. Tapi ini udah double ya. Oke, yang pengen beli
silakan lewat link deskripsi di bawah ya. Ini saya bukan dagang, cuman review doang, tapi cuman ya yang kalian apabila kalian pengen beli silahkan kalian punya kalian punya silakan search di link deskripsi. Untuk bungkusnya seperti ini ya, ini untuk bungkus kunci smart lock door-nya. Nah ini bungkusnya seperti ini ya. Oke, yang ingin bertanya silahkan komentar di link deskripsi di bawah. Terima kasih. Untuk pemasangan, satu kali lagi saya ingatkan ada di bawah di deskripsi ya, tapi itu berbahasa Vietnam. Oke. Bye bye.